wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan roleplay strategi pelaksanaan komunikasi keperawatan paliatif pada aspek psikologi. Selamat menyaksikan. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di RSU dengan CA prostat stadium 3. Keluarga mengatakan sudah 1 tahun sering mengeluh sakit dan pasien tidak bisa tidur karena menahan sakit. Pasien sudah melakukan kemoterapi selama 6 bulan yang lalu, tetapi menurut pasien tidak ada perubahan pada pasien dan pasien merasakan banyak perubahan yang terjadi seperti rambut rontok, berat badan mengalami penurunan yang drastis. Kemudian pasien mengatakan percuma saja saya dilakukan kemoterapi kalau seperti ini terus. Pasien tampak sedih dan menunduk. Intan, di sini saya akan membacakan skenario strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Yaitu pertemuan pertama, diagnosa harga diri rendah, SP1 pasien, hari dan tanggal 16 November 2020. Yang pertama adalah ada proses keperawatannya, yaitu kondisi klien. Di sini bisa dilihat dari DSDO, data subjektif dan data objektif. Data subjektif pertamanya itu ada pasien mengatakan malu bertemu teman-teman kerjanya. Yang kedua, pasien mengatakan dirinya tidak berguna lagi saat ini. Yang ketiga, saat dikaji, pasien mengatakan dirinya hanya menyusahkan keluarga saja. Yang keempat, pasien mengatakan dirinya malu dengan kondisinya yang sekarang. Di sini juga ada DO-nya. DO pertamanya itu pasien tampak berusaha menutupi bagian tubuhnya dengan selimut dan tidak mau membukanya. Yang kedua, pasien tampak lesu dan tidak bergairah. Yang ketiga, kontak mata kurang. Yang keempat, pasien tampak sedih dan menunduk. Di sini juga ada diagnosa keperawatannya, yaitu harga diri rendah. Tujuan khususnya, yang pertama, pasien dapat mengetahui aspek positif yang dimiliki pasien. Yang kedua, membantu klien menilai kemampuan klien yang masih dapat digunakan. Yang ketiga, membantu klien memilih kegiatan yang akan dilatih dengan kemampuan klien. Yang keempat, dapat memasukkan dalam jadwal kegiatan. Di sini juga ada tujuan keperawatannya. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki klien. Yang kedua, menilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini. Yang ketiga, memilih kemampuan yang akan dilatih. Yang keempat, memasukkan ke dalam jadwal kegiatan klien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Atria yang akan bertugas menemani Bapak pada pagi hari ini dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti ya Pak. Kalau boleh tahu siapa yang nama Bapak? Bapak Denny biasanya suka dipanggil apa Pak? Baik, saya panggilnya Bapak Denny ya Pak. Gimana keadaan Bapak pada pagi hari ini, Pak? Bapak kelihatannya murung sekali. Apa ada sesuatu yang sedang Bapak pikirkan dan rasakan? Iya. Apa yang sedang Bapak pikirkan? Saya ngerasa saya tuh tidak berguna, Sus. Terus saya malu juga sama teman-teman saya di kantor karena saya tidak bisa bermain. Saya juga merasa diri saya tuh manfaatnya gitu. Oh, jadi Bapak berpikiran seperti itu ya, Pak. Gimana kalau kita bicara tentang kegiatan dan kemampuan apa saja yang biasanya Bapak lakukan di rumah? Dan kemudian kita pilih salah satu yang bisa Bapak lakukan di rumah sakit.
Tujuannya untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, jika Bapak bersedia, untuk waktunya sekitar 30 menit ya Pak, dan kita akan mulai berbicara di sini saja. Baik Bapak, kita mulai sekarang ya Pak. Iya. Jadi kita akan berbagi ilmu tentang apa saja yang biasanya Bapak lakukan di rumah. Biasanya kalau di rumah Bapak sukanya ngapain Pak? Sih suka. Oke, sekalian saya buatkan daftarnya ya Pak. Selain berkebun, apalagi Pak? Menulis suka. Melukis juga suka. Wah, Bapak suka menulis ya Pak? Nanti saya coba baca tulisan-tulisan Bapak ya Pak. Boleh. Nah, saya sudah mencatat beberapa kemampuan dan kegiatan yang Bapak biasa lakukan. Dari kegiatan tersebut, kira-kira menurut Bapak kegiatan mana yang bisa Bapak lakukan di rumah sakit? Menulis juga. Baik, jadi menulis ya Pak. Gimana kalau sekarang saya ambilkan kertas dan pulpen untuk Bapak menulis? Baik, ini Bapak kertasnya. Nah, Bapak bisa langsung coba menulis di situ ya Pak. Terserah Bapak mau nulis apa aja. Iya. Udah, suster. Boleh saya lihat, Pak? Saya baca ya, Pak. Iya. Wah, Bapak menulis puisi. Puisinya romantis sekali, Pak. Untuk istri Bapak ya? Nah, sekarang Bapak sudah menemukan kegiatan apa yang bisa Bapak lakukan selama di rumah sakit. Nanti coba Bapak lakukan dan catat setiap kegiatan Bapak di buku catatan ini ya, Pak. Ya. Nah, setelah kita berbicara dan menulis puisi, bagaimana perasaan Bapak? Lumayan, gak begitu bosan. Ya, padahal Bapak luar biasa sekali loh, Pak. Lihat puisi yang sudah Bapak tulis, terlihat sangat menenangkan. Bapak sangat hebat. Bapak jadi tidak perlu lagi berpikir bahwa Bapak tidak berguna, Pak. Nah, Bapak sekarang bisa menulis kapanpun saat Bapak ingin. Kemudian nanti Bapak tulis setiap kegiatan yang sudah berhasil Bapak lakukan di buku catatan ini ya, Pak. Contohnya seperti ini, Pak. Hari ini Bapak sudah coba menulis puisi untuk istri Bapak pada pukul 8.15. Bapak tulis di sini ya, Pak. Selanjutnya, untuk kegiatan lainnya, Bapak bisa tulis lagi di sini. Bapak catat di buku ini, Pak. Besok akan kita lihat bersama-sama jadwalnya ya, Pak. Iya, suster. Nah, untuk hari ini sudah selesai. Gimana kalau besok kita melakukan kegiatan berikutnya, Pak? Bapak suka menulis ya, Pak? Bapak suka melukis ya, Pak? Baik, gimana kalau untuk kegiatan besok kita melukis bersama-sama, Pak? Bapak mau? Untuk waktunya, besok kita mulai jam 8 pagi ya, Pak. Nanti jam 8 pagi saya ke kamar Bapak lagi. Gimana, Pak? Baik,
Saya akan kembali ke ruang perawat. Untuk sekarang Bapak silakan beristirahat atau Bapak lanjutkan lagi menulisnya. Nanti jika Bapak memerlukan sesuatu, silakan tekan tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Nanti saya atau teman-teman perawat yang lain akan datang menemui Bapak. Apa Bapak mengerti? Ya. Baik. Saya pamit ya, Pak. Selamat beristirahat. Terima kasih. Ya. Saya akan membacakan skenario SP keluarga. Kondisi klien, data subjektif, pasien mengatakan malu bertemu teman-teman kerjanya. Pasien mengatakan dirinya tidak berguna lagi saat ini. Saat dikaji, pasien mengatakan dirinya hanya menyusahkan keluarga saja, dan pasien mengatakan dirinya malu dengan kondisi yang sekarang. Data objektif, pasien tampak berusaha menutupi bagian badannya dengan selimut dan tidak mau membukanya. Pasien tampak lesu dan tidak bergairah, kontak mata kurang, serta pasien tampak sedih dan menunduk. Diagnosa keperawatan yaitu harga diri rendah. Tujuan khususnya agar keluarga mengetahui tentang pengertian, tanda dan gejala, serta proses terjadinya harga diri rendah itu serta cara merawat klien. Tindakan keperawatan mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, serta proses terjadinya dan cara merawat klien dengan harga diri rendah. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Mutia Milanisa yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, Ibu namanya siapa? Waalaikumsalam, saya Ibu Andin, istrinya Bapak Denny, Sus. Iya, jadi Ibu Andin adalah keluarganya dari Bapak Denny ya. Nah, Iya. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sus. Baik. Nah, Ibu, kemarin kan saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Denny ya mengenai masalahnya. Bagaimana kalau pagi hari ini kita juga akan berbincang-bincang mengenai masalah yang dialami oleh Bapak Denny? Iya, boleh. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Ya, jadi tujuannya supaya Ibu mengetahui dan juga mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada Bapak Denny pada saat ini. Untuk waktunya sekitar 30 menit ya Bu ya. Untuk Ya. tempatnya Ibu ingin di mana? Di sini aja, Sus. Di sini, ya baik. Kita mulai saja ya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, apa yang Ibu ketahui tentang masalah Bapak Denny pada saat ini? Bapak Denny itu kan mengidap penyakit CA prostat ya, Sus. Udah stadium 3. Nah, sejak 1 tahun yang lalu itu masalahnya mulai muncul keluhannya. Terus Bapak Denny juga sulit tidur karena sering menahan rasa sakitnya. Terus udah dilakukan kemoterapi sejak 6 bulan yang lalu, Sus. Tapi semenjak dari situ, Bapak Denny tuh kayak kurang percaya diri, Sus. Kayak suka merasa malu kalau misalkan ketemu banyak orang, ketemu teman-teman kerjanya, atau ketemu orang-orang di sekitar rumahnya. Seperti itu, Sus. Kalau ngomong juga suka aneh-aneh, terus berpikirannya juga negatif terus, Sus. Ya, yang dikatakan oleh Ibu benar sekali. Jadi memang Bapak pada saat ini tidak terlihat percaya diri ya Bu ya, dan juga sering sekali menyalahkan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang Bapak juga mengatakan kalau Bapak tidak berguna lagi ya Bu ya. Iya, Sus. Pikiran-pikiran negatif yang Bapak Denny lontarkan ini adalah akibat dari perubahan pada fungsi tubuhnya yang kita ketahui bahwa sekarang Bapak Denny juga mengalami perubahan fisik dan juga tadi ya proses kemoterapi yang cukup lama. Nah, ini mungkin akan membuat Bapak Denny mengalami harga diri rendah ya, kondisi psikologis yang dinamakan dengan harga diri rendah. Dengan tadi ciri-cirinya yaitu Bapak Denny selalu berkata negatif tentang dirinya sendiri. Nah,
bila keadaan harga diri rendah ini terus-terusan kita diamkan, kita tidak lakukan penanganan, maka Bapak Denny bisa mengalami masalah yang serius. Misalnya, Bapak Denny tidak mau berinteraksi dan tidak mau bertemu dengan siapapun ya Bu ya. Kemudian juga Bapak Denny juga bisa memunculkan ide-ide untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan Ibu? Enggak sih, saya udah paham tentang harga diri rendah. Baik, bagus sekali Bu jika sudah paham. Nah, setelah kita mengerti apa itu harga diri rendah dan kita telah mengetahui bahwa Bapak Denny mengalami harga diri rendah, nah kita harus membantu Bapak Denny supaya tidak terjadi masalah yang lebih serius lagi ya Bu ya. Ya, dan untuk mengatasi harga diri rendah ini kita harus memunculkan perasaan-perasaan positif dari Bapak Denny. Nah, oleh karena itu kita harus menggali apa saja aspek positif yang Bapak Denny miliki. Apakah Ibu tahu apa saja kemampuan yang Bapak Denny miliki? Kalau untuk akhir-akhir ini sih Sus, Bapak Denny tuh lagi suka menulis puisi sama suka ngelukis Sus. Kemarin saya ngeliat hasil lukisannya itu lumayan Sus, bagus. Nah, betul Bu. Jadi kemarin juga Bapak mengatakan hal yang sama kepada kami. Dan Bapak juga telah berlatih untuk melukis serta menulis puisinya. Dan telah kami bantu untuk dibuatkan jadwalnya. Nah, oleh karena itu saya harap kami bisa bekerja sama dengan Ibu sebagai keluarga Bapak Denny. Supaya Ibu terus mengingatkan Bapak Denny untuk melakukan kegiatan menulis dan juga melukis ini sesuai jadwal gitu ya Bu ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memberikan pujian kepada Bapak Denny agar harga dirinya meningkat. Seperti itu ya Bu. Ya, Sus. Nah, kita harus memantau terus perkembangan Bapak. Nah, bagaimana kalau sekarang kita coba praktikkan untuk memberikan pujian kepada Bapak? Misalnya nih, nanti Ibu akan menemui Bapak dan juga Ibu kemudian melakukan pujian, memberikan pujian seperti bagus sekali Bapak, tulisannya indah, puisinya indah, lukisannya indah, Bapak hebat, seperti itu. Apakah Ibu bisa praktikkan sekarang? Bisa Sus. Nah, coba ya Sus. Ya. Bapak sedang apa? Wah, Bapak sedang lukis ya Pak ya? Bagus sekali Pak lukisannya. Kemarin Ibu juga lihat loh Pak tulisan puisi Bapak. Itu juga puisinya indah, bagus kata-katanya Pak. Bapak sekarang semakin terampil ya Pak menulis puisi dan melukisnya. Bapak hebat deh. Seperti itu Sus. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi mengenai kondisi Bapak Denny. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berdiskusi? Perasaan saya lega Sus, saya jadi tahu apa itu harga diri rendah, terus saya juga jadi tahu keadaan Bapak yang sebenarnya, terus bisa membantu Bapak untuk membuat jadwal-jadwal yang akan dilakukan Bapak sehari-hari. Iya, Ibu hebat. Ibu telah mengerti apa yang kita diskusikan pada hari ini, ya. Nah, karena tadi kita telah berdiskusi, Ibu juga telah mengetahui cara memberikan pujian kepada Bapaknya. Ibu bisa praktikkan ini nanti ke Bapaknya ya Bu ya, sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Iya. Nah, untuk kontrak yang akan datang, bagaimana kalau besok kita praktikkan cara merawat Bapak seperti tadi Bu, kita langsung praktikkan ke Bapaknya, ke ruangan langsung. Apakah Ibu bersedia? Iya Sus, boleh, saya bersedia. Ya baik, untuk waktunya Ibu mau kapan? Jam 9 aja gimana Sus? Boleh, jam 9 pagi ya Bu ya. Untuk tempatnya kita lakukan di kamar Bapak Denny ya. Iya Sus. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi terkait diskusi pada hari ini? Udah kayaknya Sus, cukup.
Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Udah Sus, kayaknya cukup. Oh, cukup. Baik. Kalau begitu, saya izin ya Bu ya ke ruang perawat lagi untuk tugas selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Sus. Iya, sama-sama.